Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jawa Pos Radar Semeru TV. Kembali lagi bersama kami di kuliah Ramadan bersama sahabat Hijrah Baitullah. Nah, kali ini kita ditemani oleh Bapak Hikmat di sini bersama saya Nadia Aviana selaku host pada kuliah Ramadan siang hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa ini, Pak? Insya Allah kita bahas tentang fikih zakat. Tentang fikih zakat. Nah, untuk lebih dalam memahami tentang fikih zakat, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Hikmat tentang pengertian zakat itu sendiri dan bagi apa saja macam-macamnya. Silakan, Pak. Siap. Matur nuwun Mbak Nadia nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sahabat Radar Semeru TV masih bersama dengan TV kesayangan kita dan koran kesayangan kita di kota Lumajang yang kita cintai ini. Alhamdulillah tak terasa sudah mendekati garis finish ya Mbak ya. Betul. Ini Mbak Nadia mudik kemana atau di Lumajang saja ini? Di Lumajang saja. Di Lumajang saja. Cari aman. Ya, Pak. mumpung belum disuruh putar balik kan. Betul. Gitu. Alhamdulillah sahabat sekalian, di kesempatan ini kita akan bahas tentang fikih zakat secara ringkas gitu ya. Kalau pembahasannya sih akan panjang, namun kita akan membahasnya dengan sederhana dan ringkas gitu ya. Jadi zakat itu secara arti dalam bahasa Arab itu artinya bersih gitu ya. Bersih, suci, subur, kemudian ada berkahnya dan kemudian berkembang. Maka kalau dalam bahasa Al-Quran itu seseorang yang berzakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi dia akan membersihkan dirinya dan wa tuzakkihim, dan mensucikan dirinya. Maka seseorang yang menyalurkan zakatnya sebenarnya dia sedang membersihkan dirinya dan mensucikan dirinya. Itu secara makna untuk dirinya. Namun kemudian ada makna yang lain secara keberkahan, maka dia akan berkembang gitu ya. Kalau bahasanya Rasulullah itu sampai-sampai Rasulullah itu bersabda, sungguh tidak akan pernah orang itu menjadi miskin bagi orang yang senangannya sedekah atau zakat. Malah justru semakin berkembang gitu ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan hukumnya zakat ini adalah wajib gitu ya, wajib. Nah namun kemudian ada hal-hal yang menjadi syarat, kayak umpama sudah ada waktunya. Nanti habis ini kita akan bahas syaratnya gitu nggih. Nah hukum menunaikannya adalah wajib Mbak. Jadi zakat ini hukumnya wajib. Nah kalau sedekah itu sunnah gitu ya. Namun yang terbanyak adalah sedekah. Jadi setiap waktu sedekah bisa dilakukan. Namun kalau zakat ada waktu-waktu tertentu gitu ya. Kalau umpama zakat mal setelah haul 1 tahun, zakat pertanian setiap kali panen kan gitu ya. Kemudian zakat fitrah yang sebentar lagi kita lakukan itu setiap menjelang Idul Fitri, dilakukan di bulan Ramadan. Jadi zakat wajib itu ada waktu-waktu tertentu. Kalau sedekah bebas gitu ya. Setiap waktu, setiap saat bisa. Oke. Nah, syarat wajibnya zakat ini, Mbak. Ya, syarat wajibnya ada 4 nih, gitu ya. Yang pertama, otomatis dia beragama Islam, karena ini adalah syariatnya, syariat agama Islam. Kemudian yang kedua, dia berakal. Jadi kalau yang enggak punya akal enggak usah dizakatin. Kan Mbak Nadia kan berakal ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berakal. Kemudian yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Jadi bukan karena hutang gitu ya, bukan karena benda ini. Kalau umpama emas ini sedang digadaikan, itu berarti kan nggak dimiliki sempurna, menjadi sesuatu yang dijaminkan. Nah itu berarti enggak gitu ya. Miliknya sempurna dipegang sama dia, itu maknanya ya. Kemudian yang keempat, mencapai nisab. Nah mencapai nisab ini ada waktu-waktunya tadi itu. Contohnya mencapai nisab itu ada ukurannya dan batasnya. Contoh nisabnya emas 85 gram gitu ya. Kemudian nisabnya peternakan ada ya, sapi jumlahnya berapa, nanti kita akan jelaskan lanjutannya. Jadi syarat zakat itu yang pertama Islam, yang kedua
berakal atau balik. Berarti kalau anak-anak enggak. Jadi kalau kenapa zakat fitrah itu ketika anak-anak balita yang menzakati siapa? Ayah ibunya gitu. Jadi kalau masih balita atau belum balik enggak wajib gitu ya. Orang tuanya yang menzakatinya. Kemudian yang ketiga, dimiliki secara sempurna, yaitu ada di tangannya, bukan karena tadi digadaikan, dijaminkan, dia milik, dia penuh, dipegang dia. Kemudian yang keempat adalah mencapai nisab. Nisab itu batasan gitu ya. Kalau emas sekian nisabnya. Kemudian juga termasuk ada haulnya, ada ininya Mbak, jangka waktunya minimal 1 tahun ya gitu ya, dan seterusnya. Jadi syarat wajib zakat itu 4 Mbak. Itu. Kemudian nisab zakat itu adalah batasan minimal kekayaan seseorang untuk diwajibkan bayar zakat. Dan satuan harta nisab pada harta bisa macam-macam tergantung jenis zakatnya. Jadi itu tentang syarat wajib zakat. Gitu Mbak Nadia. Baik, itu mengenai dengan tadi anak-anak balita itu tadi kan ini yang Pak, apa namanya, diwakilkan oleh orang tuanya. Tapi bener. Sejak SD sudah boleh sudah diajarkan untuk berzakat. Iya, itu kan kadang-kadang kan di sekolah kan anak-anak ini ada surat dari pihak sekolah, kemudian untuk zakatnya disalurkan, zakat fitrah ini ya, untuk zakat fitrahnya disalurkan ke sekolahan. Nah yang menzakati ini adalah orang tuanya. Nah kemudian si anak ini diajak berbagi, zakat fitrahnya diantar ke masyarakat sekitar, ngajarin mereka tentang menyalurkan zakat fitrah. Zakat fitrah atas nama dirinya gitu ya. Jadi salah satu kewajiban wajibnya zakat adalah usianya dia sudah balik, udah bisa bekerja, sudah bisa mandiri, bahasa kita begitu ya. Sebenarnya balik kalau di usia kita kan usia kurang lebih 12 tahun, 13 tahun. Nah, namun kan kalau balik bermakna juga tentang kemandirian. Kalau secara fikih dia sudah balik, yang laki-laki sudah pubertas, sudah pernah mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi kan gitu kan ya. Nah, itu sudah balik ya, secara fikih. Namun ketika kita bicara tentang kemampuan, kan dia belum mampu nih, belum bisa nyari uang sendiri dan seterusnya. Nah itu zakat fitrah. Nah zakat yang lain pun terkena dia. Nah, kan dia kan tidak punya harta, hartanya dia miliknya siapa? Ayah ibunya semua gitu ya. Pertanyaan kan kalau nanti ayah ibunya sudah wafat, kan dia dapat ahli waris gitu ya, warisan yang besar gitu ya, pom bensin dan seterusnya. Ya itu tetap sih dizakati, tapi kan ada wakilnya, kan bukan dia yang mengelola ya, kan begitu Mbak. Gitu Mbak, insya Allah. Jadi sederhananya zakat itu. Nah lanjutannya, kenapa syariat zakat ini muncul gitu ya? Yang pertama, syariat zakat ini muncul ada keutamaan ya. Mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan akan kebahagiaan. Jadi begini, seseorang yang berbagi, apalagi zakat itu kan nilainya bukan 100% ya. Dari 100% kepemilikannya kan yang dikeluarkan beda-beda nih. Kalau ini kita bicara zakat mal, itu hanya 2,5%. Kalau Mbak Nadia ini punya deposito 1 miliar, amin gitu ya Mbak. Amin. Amin. Saya juga punya deposito 1 miliar, amin gitu. Usianya sudah 1 tahun, nah, sudah mama Ramadan ke Ramadan gitu ya. Ramadan kali ini kemudian ke Ramadan yang akan datang setelah 1 tahun. Itu wajib zakatnya hanya 2,5%. 2,5% dari 1 miliar itu kan nilainya 25 juta ya. Iya. Betul nggak Mbak? 10%-nya 100 juta kan gitu kan, 25 juta. Kalau uang senilai 100 juta berarti kan 2,5%-nya hanya 2.500.000. Namun kadang-kala kemudian itu kita dicoba nih sama Allah, kira-kira nih gitu, mau enggak ngeluarkan 2,5 juta dari bagian 100 jutanya, atau mengeluarkan 25 juta dari 1 miliarnya. Nah inilah ujian gitu. Ujian seseorang untuk hukum zakat ini wajib, karena apa? Dari harta yang kita miliki ini sebagiannya adalah milik orang lain. Gitu. Nah, kita diuji di sana. Maka kemudian kadang-kala setan itu manas-manas sih Mbak ya. Walaupun di bulan Ramadan katanya setan dibelenggu, yang ada adalah setan das hitam. Oh ini, songkok hitam ini. Ya, ketika ada salah satu permisalan ini sering ini ya, guru-guru kita, kiai-kiai kita itu ngasih permisalan. Bagaimana manusia itu secara alami, bukan secara alami ya, ada karakter kalau ini enggak dipaksa, itu kita akan
mengikuti hawa nafsu kita untuk menjadi manusia yang kurang baik. Contoh nih, ada uang warna merah, apa warna merah Mbak? Apa ini biasanya merah ini? Warna merah yang gambarnya Soekarno-Hatta gitu ya. Gitu. Kemudian ada yang warna biru, I Gusti Ngurah Rai gitu ya. Oh, apa gambar I Gusti Ngurah Rai yang 50.000, kemudian warna hijau 20.000, warna ungu 10.000, kemudian ada yang warna orange 5.000, kemudian ada yang gambar biru, biru agak abu-abu yang bawa parang, bawa parang 2.000. Ini kita aja bicara sedekah ya. Ini bukan yang wajib, yang zakat itu. Ketika itu kemudian ada kotak infak lewat di depan kita, ada kemudian seseorang yang minta bantuan. Kemudian pertanyaan yang menarik adalah dari uang 2.000, 5.000 gitu ya. Kemudian 10.000, terus 20, 50 sampai 100 gitu, ataupun sekarang ada yang uang baru 75.000. Itu kira-kira kita nuwun sewu ngambil yang mana ini Mbak? Kalau Mbak Nadia saya tanya. Kalau di depan kamera ini ngambil yang paling banyak. Oh, di depan ya kamera. Manusiawi ya Pak, tapi insya Allah kalau rezekinya banyak pasti maka berikan yang paling guyonannya uang itu ya, reunian uang 2.000 itu seringnya di dua tempat Mbak. Di tempat parkir sama kotak amal. Saking seringnya ada di kotak amal sama tempat parkir. Lalu kita ketemu lagi gitu ya. Nah, kalau kemudian reuniannya uang 100.000, nah itu jalan-jalannya ke mall, gitu ya, ke counter HP, loh iya Mbak, ke tempat wisata, gitu ya, ke kotak amal jarang-jarang ini dia. Jadi kalau uang 2.000 reuninya di kota, itu bercandaannya. Apa maknanya? Hati kita ini, jiwa kita ini, apa ya, bahasa sederhananya itu dibisiki sama setan. Dalam bahasa Al-Quran itu ditakut-takutin melarat gitu bahasa kita. Ketika kita ada uang 2.000, 5.000 dan seterusnya itu, kemudian ketika kita ngambil nih uang warna biru 50.000, hati kecil kita ngomong, eman, gitu ya. Kayak susue anake, gitu kan. Kena gawe tuku Kemayoran, ada nasi bungkus dan seterusnya gitu. Nasi ini. Nah, namun ketika 2.000, sing itu aja yang itu. Gitu. Itu ada loh bisikan di sini. Iya, betul. Nah, maka kenapa keutamaan menunaikan zakat itu membuat dia merasa bahagia. Bahagianya di mana sih? Bahagianya adalah dia bisa menundukkan hawa nafsunya tadi itu. Sifat-sifat pelitnya kita lah bahasa kita itu ya. Sifat-sifat ngeman sama harta itu. Kalau bahasanya ulama itu, kalau harta itu janganlah ditaruh di dalam hatimu, taruh aja di tangan. Ya udah lepas. Baik. Kalau rezeki pegang, lepas gitu. Tapi kalau dalam hati, nyantol ini. Iya. Nyantolnya luar biasa. Gitu Mbak Nadia. Nah, itu keutamaan yang pertama Mbak Nadia. Nanti bisa akan sebelum kita mengetahui dari Bapak Hidmat tentang keutamaan zakat, kita break terlebih dahulu. Nanti kita bertemu di segmen 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kuliah Ramadan bersama sahabat Hijrah Baitullah. Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas,
harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Baik, kembali lagi bersama kami di Kuliah Ramadan bersama sahabat hijrah Baitullah di Radar Semeru TV. Masih dengan Bapak Hikmat di sini. Kita akan lanjut membahas tentang apa saja keutamaan menunaikan zakat. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Nadia. Mohon sebelum bahas keutamaannya yang berikutnya, kita akan coba bahas tentang tadi ya, lanjutan tadi tentang syarat wajib zakat gitu ya. Yang ada 4. Yang pertama Islam, berakal, balik. Kemudian yang ketiga dimiliki secara sempurna. Dan kemudian yang terakhir yang keempat itu mencapai nisab. Nah ini penjelasan tadi ada agak keputus sedikit, minta maaf. Yaitu tentang mencapai nisab. Jadi mencapai nisab itu syarat untuk menghitung nisab itu adalah batasan minimal gitu ya. Yang pertama telah melebihi kebutuhan pokok. Nah ini maksudnya nisab dihitung di luar dari kebutuhan pokok. Apabila harta telah melebihi kebutuhan pokok dan memenuhi nisab, maka harta wajib untuk dizakatkan. Nah, seorang muslim yang telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hidup layak menjadi ukuran minimal nisab zakat yang pertama. Jadi kalau kebutuhan pokok rata-rata bahasa kita nih di Lumajang ya kurang lebih kebutuhannya terpenuhilah dengan 1.500.000 atau terpenuhi dengan makan mungkin 800.000, nah gitu kan. Maka kebutuhan yang lainnya dihitung nisab zakatnya. Nah, baru ada angka-angkanya. Nah, kalau ternyata dia punya uang senilai dengan emas 85 gram, maka dia wajib zakat. Namun kebutuhannya udah terpenuhi gitu. Jadi itu nisab yang pertama. Kemudian nisab yang kedua adalah haulnya atau jangka waktunya 1 tahun. Nah, jadi kalau mama dia punya deposito, punya uang, dia punya tabungan nih senilai 100 juta. Kalau emas sekarang kan nisabnya emas kan 85 gram. 85 gram emas itu kalau per gram emas sekarang kemarin minimal harganya 900.000. 900.000 kali 85, 9 kali 5, 5, sisa 4, 9 kali 8 berapa Mbak? 56 tambah 4, berarti 65 jutaan gitu ya. Jadi kurang lebih 65 jutaan, kalaupun dihitung 1 jutaan ya taruhlah wis 85 juta gitu ya. Dia punya uang nih senilai 100 juta dan uang itu nandon selama 1 tahun, maka wajib keluar zakat. Nah itu yang kedua, minimal usianya atau haulnya usianya 1 tahun. Kemudian yang ketiga, harta yang tersimpan dan telah mencapai jangka waktu setahun hendaknya dihitung sebagai nisab dan ditunaikan sebagai zakat. Nah, persyaratan haul bisa berbeda-beda tergantung jenis hartanya yang dizakati. Kalau tadi itu emas gitu atau uang. Uang disamakan dengan emas gitu ya. Itu maka kemudian keluar zakat. Nah, jadi sahabat sekalian tentang nisab itu, jadi nisab itu adalah batasan minimal untuk dikeluarkannya zakat. Nah, yang pertama telah melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan dia sudah terpenuhi. Berarti pertanyaan yang dibalik, kalau kebutuhannya belum terpenuhi, ya berarti nggak wajib zakat. Ya, dia kekurangan ini ya udah nggak wajib zakat gitu kan. Apalagi ada zakatnya ada minimal adalah setara emas 85 gram. Dia aja kekurangan kan gitu kan ya. Tabungan dia tidak punya segitu, nah itu berarti tidak wajib zakat. Kemudian yang kedua tadi ada waktunya, jangka waktunya 1 tahun, dia miliki uang itu selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga, harta yang tersimpan telah mencapai jangka waktu setahun. Nah, baru kemudian jenis zakatnya, nah, masing-masing berbeda gitu ya. Jenis zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan bagi muslim ya, muslim muslimah di bulan Ramadan. Wajibnya sebenarnya ba'da maghrib, jadi pas takbiran itu ya, hari ke-30, mama hari ke-30 atau 29, nah, pokoknya takbiran malam ini, maka dikeluarkannya wajib ba'da maghrib sampai besoknya sebelum terlaksananya sholat. Nah, menjadi mubah kalau dikeluarkan di awal-awal, kayak di sekolahan-sekolahan, Ramadan dapat 10 hari kan gitu kan dikumpulkan, dibagikan. Nah, itu boleh, mubah boleh gitu ya. Nah, ada yang mengatakan itu hukumnya sunnah.
Nah, tentang beratnya zakat fitrah ini adalah masing-masing orang berdasarkan dari beberapa ulama. Kalau menurut MUI yaitu sebesar 2,5 kilo itu minimal. Kemudian maksimalnya ada madhab yang lain itu 3,7 kilo. Maka kemudian MUI di Jawa Timur menyarankan 3 kilo. Makanya kemudian di masyarakat ada yang muncul 2,7 gitu ya. Nah, 2,7 sama 3 kilo. Nah, saran terbaiknya kata MUI Jawa Timur, udahlah daripada kita ribet dengan urusan perbedaannya ulama, dilebihi sedikit toh enggak ada masalah. Kan cuma lebih 3 on gitu kan ya. Ya digenapkan aja lah 3 kilo. Tapi kalau ada yang 2,7 ya enggak apa-apa. Itu memang pendapatnya ulama. Jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkan kepada setiap orang di bulan Ramadan. Ya, untuk menyempurnakan puasanya. Puasa Ramadannya. Itu zakat fitrah. Jadi jenisnya. Jenis yang pertama zakat fitrah. Jenis yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat harta ini mencakupi hasil tentang perniagaan, hasil perniagaan, jual beli, kemudian zakat pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas dan perak untuk lebih jauh. Nah, jadi ada zakat mal itu macam-macam gitu ya. Jadi yang pertama adalah zakat tadi zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Nah, itu meliputi zakat perniagaan. Jadi perniagaan itu jual beli. Nah, zakat perniagaan ini baik berupa barang seperti alat makanan, pakaian dan seterusnya, nisabnya adalah setara dengan emas, 85 gram emas. Nah, cara menghitung zakat perniagaan ini kan jual beli ya, Mbak ya. Jadi yang dihitung zakatnya itu modalnya. Nah, contoh Mbaknya ini kan jual beli mobil nih, gitu ya. Jual beli mobil kan ada mobil di showroom, mobil yang di showroom kan ada mobil modal kita, ada juga modal pinjaman, mobilnya dipinjemi. Kalau laku baru dibayar, kan ada yang begitu ya. Nah, yang dihitung adalah modal mobil kita. Taruhlah kita di showroom itu ada mobil 5 buah gitu. Ini mobil ini sudah saya beli gitu. Maka kan uang kita kan di situ. Nah, uangnya di situ gitu. Jadi modal itu ada di situ. Nah, kemudian jadi bahasa zakat perniagaan atau jual beli itu adalah uang kita yang berupa modal barang gitu, kemudian piutang, tagihan ke orang lain, dikurangi hutang kita di jangka pendek. Contoh kita kan punya supplier, kayak contoh kita punya jual beli baju gitu kan. Jual beli baju kan ada baju yang di display. Nah, ini kan modal. Ini modal saya kan. Saya taruh nih display kan udah saya bayarin tunai ini. Nah, nilainya ternyata sekian ratus juta. Taruhlah 300 juta gitu ya. Nah, kemudian saya punya hutang ke supplier 50 juta. Nah, jadi zakatnya berapa? 300 juta modal itu, modal barang ini gitu. Semua modal barang yang kita hitung di situ semuanya dihitung, barang-barangnya macam-macam, taruhlah nilainya 300 juta. Dan kemudian aku ada kewajiban jangka pendek yang aku harus bayar ke supplier senilai taruhlah 50 juta. Maka 300 juta dikurangi 50 juta, sisanya 250 juta. Nah, dari 250 juta inilah dikali 2,5%. Karena sudah nisabnya di atasnya 85 gram emas. 1 gram emasnya 900.000. Itu 9 kali 8 72, Mbak. Nah, berarti kurang lebih 85 gram emas kalau nilai sekarang emas adalah kurang lebih ya 77 juta lah ya. 76,500 juta. Nah, yang tadi zakat mal itu poin A-nya pembagiannya itu adalah harta perniagaan, yaitu jual beli. Kita jual beli gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pertanian. Nah, jadi kan ada dua, zakat fitrah, kemudian zakat mal. Zakat malnya ada pembagian tentang harta perniagaan, jual beli gitu ya. Apakah dia jualan baju, kelontong kan, kalau kelontong kan dia ada tandon beras, ada ini kan, ada nih kan modal yang nandon di situ kan. Nah, gitu. Kemudian dan seterusnya, yaitu tentang perniagaan. Yang tadi itu saya jelaskan, modal, semua modal diakumulasi, dikurangi tentang kewajiban hutangnya, hutang jangka pendek ya, maka kemudian saldonya itu dikali 2,5%. Bisa difahami ya, Mbak? Bisa. Difahami ya sahabat sekalian? Nah, itu tentang harta
perniagaan. Berikutnya adalah hasil pertanian atau kita petani nih. Nah, jenis harta yang wajib di pertanian itu nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu senilai berdasarkan fikih zakatnya Syekh Yusuf Al-Qardawi itu senilai 653 kg gabah. Kalau kita ini gabah gitu ya, pertanian. Nah, maka zakatnya yang dibayarkan adalah sebesar 5% atau 10% dari 653 kg gabah. Itu nisabnya. Nah, apa bedanya 5% sama 10%? Kalau 10% itu tanah yang digarap itu enggak perlu pupuk, moro-moro tumbuh hasilnya luar biasa kayak gitu ya. Kemudian enggak ada dibajak, tiba-tiba tumbuh dan subur lah ya bahasa kita. Kan enggak ada, Mbak. Semua pertanian sekarang kan harus ada pupuknya, ada biaya. Maka ketika mengeluarkan biaya, pupuk dan seterusnya zakatnya adalah 5%. 5% dari total hasilnya. Nah, contoh nih. Dari sekian petak, 2 petak itu atau 3 petak, 3 kedok ya, hasilnya 1 ton contoh. 1 ton padahal nisabnya tadi 653 kg gabah gitu kan. Hasilnya 1 ton. Maka sudah wajib zakat. Dikeluarkannya setiap apa? Setiap panen gitu ya. Jadi beda kalau tadi zakat hasil perniagaan jual beli nunggu 1 tahun. Ya, 1 tahun ada haulnya. Kalau di pertanian haulnya adalah setiap panen sebesar 653 nisabnya. Nah, dia hasil panennya 1 ton. Maka wajib zakatnya adalah 5% dikalikan 1 ton. Kecil ya, berapa? 5% dari 1 ton kali 1000. 50 kilo. Ya, 10%-nya kan 100 gitu ya. 50 kilo gabah. Nah, jadi yang sisa 950 kilo miliknya, yang 50 kilo adalah hak orang lain gitu. Ini tentang zakat pertanian. Dan memang kemarin ketika kami bertemu dengan forum organisasi zakat di Lumajang, bertemu dengan Abah Atok Hasan, Ketua Basnas Kabupaten Lumajang, dan bersama rekan-rekan, beliau melaporkan bahwasanya zakat pertanian yang ada di Lumajang ini belum tergarap dengan baik. Bisa jadi mungkin kesadaran masyarakat yang belum maksimal, atau mungkin teman-teman lembaga amil zakat ini yang kurang semangat gitu, Mbak. Untuk menawarkan bahwasanya ini sudah wajib zakat loh, Pak, gitu kan. 1 ton aja udah wajib zakat, 700 kilo udah wajib zakat. J. Kemudian itu tentang zakat pertanian. Kemudian berikutnya adalah hasil ternak. Nah, jadi ternak itu juga ada zakatnya. Nah, ternak ini kalau unta 5 ekor gitu ya. Hewan ternak berupa unta memiliki nisab 5 ekor baru dikeluarkan wajib zakatnya. Sapi atau kerbau sama 5 ekor. Sementara kambing atau domba nisabnya adalah 40 ekor. Ya. Kemudian berikutnya harta emas dan perak. Ya, baru harta emas dan perak itu sama dengan nisab emas tadi 85 gram. Jadi zakat mal itu meliputi harta perniagaan, hasil pertanian, kemudian hasil ternak, dan yang terakhir adalah harta emas dan perak itu sendiri. Itu zakat mal. Itu nggih, Mbak ya. Nah, baru teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kita bahas tentang keutamaan zakat. Tadi sempat kita bahas tentang keutamaan zakat itu membuat hidup kita bahagia. Kenapa kok bisa bahagia? Iya, karena kita bisa mengendalikan sisi tidak baiknya diri kita, yang sebenarnya kalau diturut-turuti bisa jadi kita medit gitu ya, pelit gitu ya. Kalau kita tidak belajar untuk berbagi sama orang. Saat itu Rasulullah ngasih nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, 7 nasihat. Nah, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, aku nasihatkan engkau dengan 7 nasihat. Nah, yang pertama apa ya Rasulullah? Cintai orang miskin dan bergaullah kepadanya, kan gitu. Kenapa kok ada kalimat cintai orang miskin dan bergaul kepadanya? Kadangkala manusia-manusia itu umumnya orang kaya itu ada sifat takabur, sombong, merasa nih gue gitu loh ya, itu hebat gitu. Maka Abu Dzar itu ngajarin adalah cintai orang miskin dan dekat, sehingga apa? Orang-orang yang tidak punya itu kan orangnya rendah diri, tidak hanya rendah diri, rendah hati sekalian. Rendah hati ya juga rendah diri gitu.
Nah, bagi orang-orang yang kaya, dia bangga dirinya luar biasa. Nah, ketika dia bergaul, kemudian ketemu dengan beliau-beliau yang kekurangan, itu kan dia akhirnya bersyukur. Ketika, wih, Masya Allah, ternyata ada ya orang yang kekurangan dibandingkan saya. Ketika muncul rasa syukur itu dan kemudian dia berbagi, lihat senyumnya, nah itu loh. Bahagia itu tidak hanya dari diri kita. Melihat orang lain bahagia, itu kita bahagia, Mbak. Ya gitu ya. Maka kemudian muncul gerakan Jumat Berkah gitu ya. Nah itu ketika seseorang terima nasi bungkus yang nilainya mungkin 10.000 ya atau 5.000 sampai 10.000, kan dia yang ngucapin matur nuwun, makasih ya bapak-bapak tukang beca itu. Itu bahagianya nggak terkira gitu loh. Nah itu Mbak. Jadi poin yang pertama tentang keutamaannya adalah mereka yang membayarkan zakat merasa bahagia gitu ya. Dan kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, di akhirat dia nanti akan dapat pasti itu ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah dan bisa meningkatkan keimanan. Ini pastinya begitu. Jadi dia akhirnya semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pastinya mendapatkan pahala yang besar gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan, rekan-rekan sekalian, sahabat sekalian, bapak ibu sekalian melaksanakan zakat mal gitu ya. Kemudian zakat pertaniannya, kalau zakat pertanian tadi batasannya adalah setiap kali panen. Ya. Kalau panennya pas Ramadan ya dikeluarkan Ramadan gitu ya. Oke, kemudian pahalanya pasti besar gitu. Kemudian yang keempat, Allah akan menghapus dosa-dosanya, asbab zakatnya dan sedekahnya. Yang kelima, seseorang yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Dan yang terakhir Mbak, harta yang dimiliki menjadi berkah. Bahasanya Rasulullah itu apa makna barokah? Kan kalau kita di Jawa ini kan senangannya nggak berkat. Berkat itu atau barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, sedekah, entah ya, mungkin bagi orang-orang yang, mohon maaf ya kalau saya mencontohkan seseorang yang hidupnya normal gitu ya, normal itu standar menengah gitu ya, nggak kekurangan, ya nggak kelebihan berlebihan. Ketika dia lakukan sedekah itu dengan baik, seolah-olah hidupnya cukup gitu loh Mbak. Ya apa-apa cukup, butuh mau umroh cukup, ono duitnya budal gitu ya. Mau ini anaknya sekolah, ada rezeki. Jadi berkah gitulah. Jadi hidupnya bahagia gitu dan seterusnya. Itu Mbak Nadia insyaallah. Baik. Oh tadi penjelasan tentang keutamaan menunaikan zakat di segmen 2. Tadi di segmen pertama kita Bapak Hidmat sudah menjelaskan tentang pengertian zakat dan macam-macamnya dan seperti apa, bagaimana cara pembayarannya dan lain-lain. Nah, sebelum kami menutup kuliah Ramadan pada siang hari ini, bisa disimpulkan Pak dari tadi penjelasan di segmen pertama dan segmen kedua. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Di kesimpulannya yang sederhana, zakat ini hukumnya wajib. Zakat itu maknanya adalah bersih, membersihkan, mensucikan, kemudian subur, berkah, dan berkembang. Maknanya orang yang zakat, dia membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, dan insya Allah hartanya akan semakin berkah dan subur. Dan tidak ada ceritanya, karena ini sumpahnya Rasulullah ya, nggak akan pernah miskin orang yang senengannya sedekah atau zakat. Malah justru orang yang senengannya sedekah, zakat, malah tambah kaya raya. Itu fakta. Karena itu sudah menjadi sumpahnya Rasulullah. Kemudian tadi hukumnya zakat adalah wajib. Syarat wajib zakat, ini kesimpulan aja nih. Yang pertama ini Islam. Kemudian yang kedua berakal dan balik. Yang ketiga dimiliki sempurna, bukan digadaikan atau dipinjamkan atau itu menjadi jaminan. Yang keempat mencapai nisab. Nah, mencapai nisab itu maknanya adalah batasan minimal, Mbak. Minimal untuk dizakati. Nah, ada haulnya, ada waktunya dan ada jumlahnya. Nah, kemudian jenis zakat ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu zakat fitrah, yaitu hubungannya dengan diri kita. Dan ini wajib saat di bulan Ramadan menjelang hari raya. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang hubungannya tentang perniagaan, jual beli. Kemudian yang kedua zakat mal di bidang pertanian. Kemudian berikutnya adalah hasil ternak.
Nah, kemudian ada sih yang menarik pertumbuhannya itu ada namanya zakat profesi. Istilahnya zakat penghasilan, Mbak, bahasa kita ya. Nah, itu diambilkan dari dalilnya. Jadi kalau mama dia gajinya dia nih selama 1 bulan 8 juta gitu kan, dikali 1 tahun, nah itu disamakan dengan zakat emas gitu. Baru poin yang ketiga yaitu zakat emas dan perak itu sendiri. Jadi kalau zakat emas tadi wajib keluarnya 85 gram, kalau emas itu jumlahnya adalah 600 gram. Kalau perak, mohon maaf, kalau perak 600 gram, kalau emas 85 gram. Dan kemudian sahabat sekalian itu kesimpulan sederhananya dan kesimpulan yang terakhir, sungguh keutamaannya adalah bagi orang-orang yang melaksanakan zakat dan sedekah, maka hidupnya akan bahagia. Hidupnya penuh kebahagiaan karena membahagiakan orang lain. Tenang. Ya, dia bahagia dan rezekinya, hartanya akan semakin berkah. Itu saja insya Allah Mbak Nadia yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fiik. Barakallah. Terima kasih Bapak Hikmat telah menjelaskan fikih tentang fikih zakat. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian, nisabnya, macam-macam zakat dan juga keutamaan dalam menunaikan zakat. Ya, terima kasih Bapak Hikmat sekali lagi. Terima kasih. Barakallahu fiik. Untuk sahabat Jawab Saudara Semeru TV, jangan lupa untuk ikut kuis kuliah Ramadan dengan cara membalas jawaban yang ada di komentar di YouTube Radar Semeru TV. Kalian akan menjawab pertanyaan dari pemateri yang kemudian nanti akan kalian jawab dan nanti akan diumumkan di Instagram Radar Semeru. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube Radar Semeru TV. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hima, dan terima kasih sekali lagi untuk sahabat Jawab Radar Semeru TV yang sudah setia menonton kuliah Ramadan selama bulan Ramadan ini. Saya tutup, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.